Langkah kaki terdengar dari lorong sempit. Pintu besi berderit. Seorang pria masuk, berbaju putih. Wajahnya datar. Bangun. Kamu ikut saya, katanya singkat. Tanpa pilihan, tubuh Dinda ditarik paksa. Kakinya lemas. Ia nyaris roboh. Ia dibawa ke ruangan yang lebih terang. Dan di saat itu, Dinda tahu harinya telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Dinda, gadis sederhana dari Bogor, tergiur lowongan kerja bergaji besar di Kamboja demi mengubah nasib keluarganya. Namun setibanya di sana, ia justru dikurung dan dipaksa bekerja dalam sindikat penipuan. Kekerasan fisik dan mental menjadi makanan harian. Janji manis berubah jadi mimpi buruk Dinda kini terjebak dalam neraka perdagangan manusia. Hanya bertahan dengan doa dan harapan. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Suara ayah masih bersahut-sahutan waktu Dinda membuka jendela rumahnya yang sudah reot. Rumah kecil di sudut perumahan pinggiran Bogor itu seakan ikut mengeluh bersama angin pagi yang masuk lewat. Celah-celah tembok batako yang belum diplester. Aroma tanah basah dan suara ibu-ibu menawarkan sayur dari kejauhan. Menambah suasana pagi yang sederhana, tapi penuh cerita. Dinda, jangan lupa nganterin emak ke pasar ya. Dagangan belum diberesin. Terdengar suara sang ibu dari dapur sempit tempat tungku arang dan kompor gas berdiri berdampingan. Seperti dua dunia yang dipaksa hidup berdampingan. Dinda 27 tahun. Anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak lulus SMA, hidupnya lebih banyak dihabiskan dengan pekerjaan serabutan. Kadang jadi SPG, kadang jaga konter, kadang bantu tetangga bersih-bersih rumah. Tapi semua itu tak pernah cukup. Apalagi sang ayah yang dulunya tukang bangunan, kini jarang dapat proyek. Sepi. Pagi itu, Dinda duduk di kursi plastik biru yang kakinya sudah ditopang batu bata. Di tangannya, ponsel dengan layar retak menampilkan sebuah iklan yang bikin hatinya bergetar. Lowongan kerja wanita ke Kamboja. Gaji 20 juta per bulan. Proses cepat, tanpa biaya, tanpa ribet. Mata Dinda berbinar. Bukan karena tergiur gaya hidup mewah, tapi karena dia hanya ingin satu hal, melihat orang tuanya berhenti kerja berat. Mak, Dinda pengen kerja ke luar negeri, ucapnya pelan sambil menunjukkan layar ponsel itu ke ibunya. Ibunya terdiam, tangan yang sedang mengiris cabai ikut berhenti. Kamboja, nak, suaranya lirih. Emak gak enak hati, itu jauh. Emak dengar banyak yang dibohongin kalau ke luar negeri. Sang ayah cuma menghela napas panjang, duduk, lalu menyeka peluh dari dahi keriputnya. Meski matahari belum tinggi. Pak percaya, kamu niat bantu keluarga, tapi jangan asal ambil, Din. Kamu yakin aman? Dinda tersenyum tipis. Gajinya 20 juta sebulan, Pak. Kalau Dinda kerja setahun aja, kita bisa punya warung. Emak nggak perlu dorong gerobak sayur tiap pagi. Ucapan itu membuat hati sang ibu bergetar. Ada haru, tapi juga firasat yang menyusup diam-diam menyayat hati seorang ibu. Malam itu, Dinda duduk di lantai kamarnya yang sempit. Ia membuka lemari plastik, mengeluarkan tas kecil dan beberapa baju terbaik yang ia punya. Tak banyak yang tahu, tak ada unggahan di media sosial, tak ada pamit pada teman. Dalam pikirannya, ini bukan kepergian. Ini awal dari perubahan besar. Sebelum tidur, ibunya duduk di pinggir ranjang. Matanya basah, suaranya serak. Kalau nanti kamu sampai di sana, jangan percaya semua orang ya. Nak, emak gak bisa jagain kamu di negeri orang, tapi doa emak gak akan pernah putus. Dinda menggenggam tangan ibunya. Doa emak cukup buat lindungin Dinda. Kalau Dinda berhasil, kita gak perlu hidup begini lagi. Malam itu hujan turun membasahi Bogor. Rintiknya jadi lagu Nina Bobo keluarga kecil itu. Tapi mereka tidak tahu, pagi esok bukanlah awal dari mimpi, melainkan awal dari mimpi buruk. Pagi itu, udara masih dingin ketika Dinda berdiri di depan rumah bercat kusamnya. Ia memeluk sang ibu erat. Ayahnya hanya berdiri di dekat gerobak dagang yang mulai berkarat. Mak, Dinda berangkat dulu ya. Ibunya menggenggam tangannya erat. Nggak enak hati, nak. Takut kamu dibohongi. Tapi kalau ini yang terbaik menurutmu, pergilah. Tapi jangan lupakan doa. Jangan lupakan rumah ini. Sang ayah bersuara, Parau, kami di sini nggak bisa janji kasih apa-apa. Tapi rumah ini akan selalu ada buat kamu pulang. Jangan pernah malu pulang kalau kamu capek. Dinda cuma pengen bantu, biar emak nggak keliling jualan sayur lagi.
biar Bapak bisa istirahat dari bangunan. Sesampainya di Jakarta, Dinda dijemput seorang pria bernama Doni. Ramah, lembut, sopan. Kamu beruntung bisa dapat kerjaan ini. Banyak yang ngantri loh. Ia dibawa ke rumah kontrakan bersama 4 perempuan lain. Semua terlihat baik. Semua tampak seperti dirinya berharap hidup bisa berubah. Tapi malam hari, hatinya tak tenang. Rumah itu terlalu sepi dan tak ada satupun penjelasan tentang pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Tunggu aja, kata Doni. Nanti kalau udah siap, kamu berangkat. Beberapa hari kemudian, Dinda diantar ke bandara. Tanpa banyak penjelasan, terburu-buru. Bahkan tanpa salinan kontrak kerja. Kenapa buru-buru banget ya? Batinnya, saat pesawat lepas landas, Dinda menggenggam foto kecil ibunya. Matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia berkata, "Ya Allah, jagalah orang tuaku, jagalah aku." Sesampainya di Kamboja, Dinda dan 4 perempuan lain dijemput oleh pria asing yang hanya mengenalkan diri sebagai bos lain. Tinggi, besar, berkacamata hitam. Bicaranya campur antara bahasa Inggris kasar dan logat lokal. Mobil van mereka masuk ke jalan-jalan sempit, menjauh dari pusat kota, hingga berhenti di depan sebuah bangunan bertingkat 3, tanpa papan nama, tanpa siapa-siapa, tanpa penjelasan apapun. Dan Dinda belum tahu bahwa disinilah mimpi buruk itu akan benar-benar dimulai. Bangunan itu tinggi, bertingkat 3, tanpa papan nama. Tak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa ini kantor atau tempat kerja, hanya dinding kusam, pintu-pintu yang semuanya sama, sunyi dan mencurigakan. Hari ini, kalian istirahat dulu, besok kita mulai training, ucap seorang wanita lokal dengan nada datar. Dialah penerjemah, tapi sikapnya kaku, dingin, seolah menutupi sesuatu. Dinda mulai merasa tidak nyaman. Ada yang salah. Di tempat itu, tidak ada suasana profesional seperti yang dijanjikan. Kamar-kamar tanpa kunci. Sudut-sudut langit-langit ada CCTV tersembunyi. Dan semua ponsel disita katanya demi keamanan perusahaan. Dinda mencoba bertanya, "Kapan kita mulai kerja?" Tapi sang penerjemah hanya menjawab pendek, "Tunggu saja, di sini kalian harus patuh." Malam harinya suara tangis terdengar dari kamar sebelah. Seorang perempuan menangis, menggedor-gedor pintu, memohon pulang. Tak lama kemudian hening, sunyi, tak ada yang tahu kemana dia dibawa. Dinda mulai takut. Tempat ini bukan kantor, bukan restoran, bukan tempat kerja. Ini jebakan. Esoknya, mereka dipaksa ganti pakaian. Bukan seragam kerja, tapi baju ketat yang membuat Dinda merasa seperti bukan dirinya sendiri. Mereka digiring masuk ke ruangan sempit. Hanya ada layar komputer. Di sana, mereka diminta menelpon orang asing mengaku dari perusahaan besar dan merayu agar mereka mengirim uang. Dinda menolak. Tapi, PLAK, satu tamparan keras mendarat di pipinya. "Kamu pikir kamu lagi di mana?" "Hah?" bentak seorang pria bertubuh kekar. "Mulai sekarang, kamu milik kami." Dinda gemetar. Wajah ibunya melintas dalam bayangan. Ayahnya dengan dahi berkeringat dan tangan kasar dari kerja berat. Dinda berbisik dalam hati, "Bu, Pak, Dinda salah. Tapi tolong, doakan Dinda kuat." Hari pertama kerja, Dinda dibawa ke ruangan gelap. Pengap, tak ada jendela, bau keringat dan debu menusuk. Ruangan itu hanya berisi meja kayu tua dan kursi usang. 3 perempuan lain duduk terpaku, wajah mereka penuh kecemasan. Satu persatu mereka dibawa ke belakang. Entah untuk apa. Ketika giliran Dinda, dia mencoba tetap tegar. Tapi saat seorang pria besar masuk berjaket kulit hitam, membawa tongkat logam di tangan, "Kamu gak punya pilihan lain. Sekarang, kamu kerja untuk kami." Brok. Tamparan keras kembali mendarat di wajahnya. Dinda jatuh, terhempas. "Jangan melawan!" teriak pria itu. Dinda mencoba bangkit, tapi tubuhnya sakit. Air matanya jatuh, tapi ia menahan isak. Menangis hanya akan mengundang lebih banyak pukulan. Setiap hari mereka dipaksa duduk di meja sempit itu. Menelpon, berbohong, menipu. Jika gagal hukuman menanti, pukulan, tamparan, tendangan. Dinda sering melihat teman-temannya kembali ke kamar dengan tubuh memar, bibir pecah, dan mata lebam. Tak ada tempat untuk kabur. Tak ada pintu untuk keluar. Dan tak ada siapapun yang tahu bahwa mereka sedang terperangkap. Malam itu, Dinda kembali dipanggil ke ruangan gelap yang sama. Tapi kali ini, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di lantai, seorang perempuan tergeletak tak bergerak, tubuhnya bersimbah darah. Sorot matanya kosong. Tak ada tanda kehidupan.
Dinda membeku, napasnya tertahan. Kalau kamu nggak nurut, kamu bakal jadi kayak dia. Suara pria besar itu terdengar pelan, tapi tajam seperti sembilu. Matanya menatap Dinda dengan dingin, penuh ancaman. Malam itu, Dinda menangis dalam diam. Ia berbaring di atas kasur tipis penuh debu dan noda. Bau apek menusuk hidung. Ia hanya bisa menatap langit-langit kusam, membayangkan wajah orang tuanya. Bu, Pak, Dinda pengen pulang. Dinda salah, tapi tolong doain Dinda kuat ya. Tubuhnya makin lemah, tak ada tenaga tersisa untuk memberontak. Rambutnya dipotong sembarangan, kulit kepalanya penuh luka. Tak ada lagi rasa malu. Yang tersisa cuma ketakutan, ketakutan yang dalam. Hari-harinya berubah jadi neraka. Setiap pagi, dua pria bertubuh besar menyeretnya ke ruangan dingin berlampu temaram. Di sana, tubuhnya dipaksa berbaring di atas meja logam. Ia berontak, ia menangis. Aku cuma mau kerja. Aku bukan binatang. Tapi teriakannya tak pernah didengar. Jarum-jarum ditusukkan ke lengannya. Cairan tak dikenal mengalir ke dalam tubuhnya. Pandangannya kabur. Kepalanya berat. Saat ia sadar, tubuhnya penuh luka baru. Punggungnya perih, perutnya lebam. Dan yang lebih menyakitkan, ia bahkan tak tahu kenapa ini semua terjadi padanya. Di antara mereka, ada satu perempuan Filipina. Namanya Arlene. Malam itu Arlene menggenggam tangan Dinda erat-erat. Kalau besok aku nggak balik, jangan berhenti doa ya, bisiknya lirih. Malam itu, Dinda tak bisa tidur. Atap bocor di atas kepalanya meneteskan air. Tubuhnya menggigil, tapi bukan dingin yang paling menusuk, melainkan rasa kehilangan, rasa ingin pulang, rasa sesal yang dalam. Pak, Bu, maaf ya, kalau Dinda nggak bisa pulang. Pintu besi kembali berderit, langkah kaki terdengar di lorong sempit. Dinda dan Arlene buru-buru duduk bersila di pojok ruangan. Mereka sudah tahu, kalau telat sedikit saja, hukuman bisa datang tanpa ampun. Seorang pria bertubuh kekar masuk, lalu melempar plastik berisi roti kering ke lantai. Ini makan siang kalian. Dinda menatap plastik itu seolah menatap dunia luar yang begitu jauh. Ia menyerahkannya pada Arlene. Makan duluan aja, Len. Arlene tersenyum tipis. Aku masih kuat, Din. Kamu aja dulu. Tangan Dinda gemetar saat menyentuh plastik itu. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa lapar, melainkan kenyataan pahit. Hidupnya kini bukan milik sendiri. Ia bukan manusia, ia hanyalah barang. Hari demi hari, waktu terasa beku. Tak ada jendela, tak ada jam. Mereka tak tahu apakah itu pagi, siang, atau malam. Kadang-kadang terdengar jeritan samar dari balik tembok. Satu malam, salah satu dari mereka hilang. Pagi harinya, yang tersisa hanya selembar kain dan darah kering di lantai. Tak ada yang berani bertanya, tak ada yang berani menangis. Dinda memeluk lututnya, mengingat kata-kata bapaknya waktu ia pamit. Bapak nggak srek kamu pergi jauh-jauh, Nduk. Tapi kalau memang harus, hati-hati ya. Air mata jatuh, bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Ia terbayang kampung halamannya di Bogor, rumah kecil yang selalu basah oleh hujan. Tempat yang dulu terasa paling aman. Aku pengen pulang, Len, bisiknya malam itu. Arlene meraih tangannya, menggenggam erat. Kita pasti pulang, Din. Entah gimana caranya, kita harus bertahan. Malam kembali sunyi, tapi di balik kegelapan itu ada secercah harapan kecil. Setitik cahaya yang masuk dari celah tembok yang mulai lapuk. Cahaya bahwa mungkin di luar sana ada seseorang yang mencari mereka. Namun, harapan itu seakan runtuh setiap kali suara jeritan kembali terdengar. Jeritan yang menusuk hingga tulang. Jeritan yang membuat mereka gemetar setiap malam. Hari itu, seorang pria asing masuk. Wajahnya penuh luka. Ia memanggil Arlene dengan isyarat sambil membawa borgol. Arlene menoleh ke Dinda. Matanya tenang. Pasrah, ia berdiri. Melangkah keluar, pintu ditutup keras. Dinda terdiam, perasaannya tak enak. Beberapa jam kemudian, pintu itu kembali terbuka. Arlene dilemparkan masuk. Wajahnya lebam, tubuhnya gemetar. Ia tak bisa bicara. Dinda mendekat, memeluknya. Tak ada kata-kata malam itu. Hanya air mata dan pelukan sesama manusia yang sama-sama terluka. Dinda langsung merangkak, memeluk Arlene erat-erat. Aku kira aku udah mati, bisik Arlene. Suaranya nyaris tenggelam dalam isak napas. Dinda menangis. Tangis yang bukan hanya karena sedih, tapi karena putus asa. Ia memeluk Arlene sekuat tenaga, seolah sedang memeluk sisa-sisa harapan yang hampir hilang.
Hati kecilnya berteriak minta keluar, tapi tak tahu harus bagaimana. Ia ingin lari, ingin pulang, ingin memeluk ibunya. Tapi ruangan itu terlalu sempit, terlalu dingin, dan terlalu sunyi untuk menumbuhkan harapan sekecil itu. Malam itu, Dinda baru bisa tertidur saat tubuhnya benar-benar lelah. Tapi tidurnya tak lama. Tengah malam, suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Pintu berderit, terbuka. Kali ini, pria yang masuk berbeda. Ia membawa senter kecil dan selembar kertas. Tanpa sepatah kata, pria itu meletakkan kertas di lantai, lalu menyinari wajah Dinda. Tatapannya tajam. Lama, Dinda menahan napas. Tubuhnya membeku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti neraka, pria itu keluar dan mengunci pintu kembali. Dengan tangan gemetar, Dinda meraih kertas itu. Isinya daftar nama dan angka. Dan di paling bawah, ada nama Dinda dengan tulisan tangan transfer ECEG area. Dadanya sesak. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar hebat. Arlin yang baru setengah sadar ikut membaca. Wajahnya langsung pucat. Mereka tahu besok giliran Dinda. Aku nggak kuat, Len. Aku pengen pulang. Bisik Dinda. Wajahnya ditutup tangan. Arlin menggenggam tangannya. Lemah tapi hangat. Kita nggak boleh mati di sini, Din. Kita harus cari cara. Harus. Dinda memejamkan mata. Tapi kali ini tak ada air mata. Hatinya sudah hancur, kosong. Di luar, jeritan dari kamar sebelah kembali terdengar. Tangisan, teriakan, suara perempuan yang meraung seakan menjadi lagu wajib setiap malam. Jika itu bisa disebut malam, Arlin duduk di pojok, memeluk lututnya. Tatapannya kosong, menembus dinding yang mulai berlumut dan basah karena lembab. Hari itu, seorang pria asing masuk ke ruangan. Badannya tinggi, wajahnya penuh luka, membawa borgol di tangan. Dia menunjuk Arlin. Hanya satu isyarat. Tidak ada kata-kata. Arlin menatap Dinda sejenak. Ada kepasrahan di matanya. Lalu ia berdiri dan berjalan pergi tanpa suara. Pintu ditutup. Keras. Dinda terdiam. Jantungnya seperti jatuh ke lantai. Ada firasat buruk. Waktu berjalan lambat. Jam demi jam terasa seperti tahun. Dinda tidak bisa tidur. Tak bisa duduk tenang. Hatinya kacau. Beberapa jam kemudian, pintu terbuka dan tubuh Arlin dilempar masuk. Wajahnya lebam, tangannya gemetar. Mulutnya tak mampu bicara. Dinda langsung menghampirinya, memeluk erat. Aku kira aku udah mati, bisik Arlin. Pelan sekali. Dinda menangis. Pelukannya semakin kuat, tapi di dalam pelukannya hanya ada ketakutan. Ketakutan yang menempel seperti racun di dada. Malam itu, Dinda kembali tertidur dengan tubuh yang hampir mati rasa. Tapi malam tak pernah benar-benar memberi kedamaian. Tengah malam, langkah kaki itu terdengar lagi. Pintu terbuka. Pria yang berbeda masuk, membawa senter dan kertas baru. Kali ini, Dinda tak bisa lagi menahan air matanya. Dan ketika dia membaca isi kertas yang hampir sama namanya, masih ada di sana di posisi paling bawah, dengan catatan besar yang menakutkan. Transfer ECEG area. Arlin pun panik. Mereka tahu, waktu mereka habis. Aku nggak mau mati, Len. Aku pengen pulang. Aku pengen peluk ibu. Suara Dinda bergetar. Arlin menggenggam tangannya erat. Kita harus bertahan, Din. Harus hidup. Pagi itu terasa berbeda. Dinda terbangun dengan tubuh lemas. Pandangan kabur. Ia bahkan sudah tak tahu hari keberapa ia terkurung dalam neraka ini. Langkah kaki terdengar dari lorong sempit. Pintu besi berderit. Seorang pria masuk. Berbaju putih. Wajahnya datar. Bangun, kamu ikut saya. Katanya singkat, tanpa pilihan. Tubuh Dinda ditarik paksa. Kakinya lemas. Ia nyaris roboh. Ia dibawa ke ruangan yang lebih terang. Di sana ada ranjang besi, beberapa alat medis usang, dan seorang wanita parubaya memakai jas medis berdiri di sisi ranjang. Dan di saat itu, Dinda tahu, harinya telah tiba. Kenapa saya dibawa ke sini? Tanya Dinda dengan suara gemetar. Matanya memohon penjelasan. Wanita berseragam medis itu hanya menatap dingin. Tenang aja, cuma pemeriksaan kecil, katanya datar. Tapi dari sorot matanya, Dinda tahu ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Naluri bertahan hidupnya langsung aktif. Ia coba lari tapi belum sempat satu langkah pun, dua pria berbadan besar sudah membekuknya. Ia ditidurkan secara paksa, tangan dan kaki diikat.
Air matanya mulai jatuh. "Jangan, tolong, saya cuma pengen pulang." Suaranya lirih, penuh ketakutan. Tanpa menjawab, wanita itu menyuntikkan cairan ke lengannya. Dunia mulai berputar, pandangannya kabur. Nafasnya sesak. "Saya ingin ketemu ayah. Ibu saya salah," gumamnya pelan. Dan lalu, gelap total. Beberapa jam kemudian, Dinda terbangun. Nyeri hebat menusuk di pinggang kirinya. Dengan tangan gemetar, ia meraba perutnya. Di bawah bajunya ada perban besar. Ia menangis sejadi-jadinya. "Apa yang kalian ambil dari saya?" Dari sudut ruangan, terdengar tawa dingin seorang pria berseragam hitam. "1 ginjal. Santai aja, kamu masih punya 1 lagi. Harusnya bersyukur." Dinda terdiam, tak bisa bicara. Hanya bisa menangis dalam diam. Tubuhnya menggigil bukan cuma karena sakit, tapi karena ia merasa bagian dari dirinya telah dicuri. Bukan cuma organ, tapi harga diri, harapan, masa depan. Beberapa jam kemudian, ia dilemparkan kembali ke sel sempit. Tubuhnya lemas, jiwanya hampa. Seorang wanita muda teman sekamarnya langsung memeluknya. "Mereka juga ambil punyaku seminggu lalu," bisiknya pelan. Dinda menatap lengget-lengget yang mulai retak. Saat itu, dia sadar. Ini bukan penipuan biasa. Ini adalah neraka nyata. Tempat di mana tubuh mereka diperjualbelikan. Tempat di mana nyawa bukan lagi hal yang penting. Tempat di mana gelap tak pernah benar-benar pergi. Beberapa bulan kemudian, Dinda duduk lemah di atas kursi roda. Matanya kosong. Rambutnya hanya tumbuh sayali-sehalai. Bekas cukuran paksa. Wajahnya pucat. Dia akhirnya dipulangkan setelah negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia dan otoritas Kamboja. Tapi Dinda pulang dalam keadaan yang tak lagi utuh. Bandara Soekarno-Hatta terasa asing baginya. Ia menatap sekeliling seperti orang yang baru keluar dari mimpi buruk panjang. Di antara kerumunan, seorang wanita tua berlari kecil, menangis sesenggukan. "Dinda, anakku." Suara itu lirih, terdengar seperti doa yang terjawab. Dinda menoleh, perlahan, dan akhirnya pecah menangis di pelukan ibunya. Ayahnya ikut datang. Diam, tapi matanya basah. Dulu, dia menentang kepergian Dinda. Tapi sekarang, anak itu pulang. Tapi bukan seperti dulu. Rumah mereka di Bogor, di gang sempit antara padatnya perumahan warga, menjadi saksi bisu penderitaan Dinda. Setiap malam, ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan gelap, jeritan, bau darah, semua itu terus mengganggunya. Pemeriksaan medis lengkap akhirnya dilakukan. Dan semuanya terungkap. Ginjal kiri Dinda sudah tak ada. Tubuhnya penuh luka. Bukti nyata bahwa ia korban perdagangan organ. Dokter hanya bisa berkata lembut. Kondisi Dinda stabil, tapi dia butuh pemulihan jangka panjang. Bukan hanya fisik, tapi juga trauma jiwanya. Sejak itu, Dinda lebih banyak diam. Namun suatu sore, saat warga berdatangan memberi dukungan, Dinda akhirnya membuka mulut. Suaranya lirih, tapi tegas. "Jangan pernah percaya janji manis tanpa bukti. Aku cuma ingin semua perempuan di luar sana tahu. Jangan sampai hidup kalian dibeli dengan mimpi yang palsu. Jangan sampai jadi seperti aku." Semua yang mendengar menangis, terisak. Kalimat itu lahir dari luka paling dalam. Dinda mungkin sudah pulang, tapi tidak semua seberuntung dia. Banyak yang hilang dan tidak pernah kembali. Cerita Dinda kini menjadi pengingat bahwa mimpi bisa jadi jebakan dan dunia tak selalu seperti yang kita bayangkan. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.